Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal SKB kebidanan sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 29 tahun melahirkan anak kedua dengan normal di rumah sakit. Setelah plasenta lahir lengkap, kemudian terjadi perdarahan hebat. Konsistensi uterus teraba lunak, TFU 3 jari di bawah pusat. Ibu tampak lemas dan mengeluh pusing, tekanan darah 80/60 mmHg, nadi 97 kali per menit. Hasil pemeriksaan ibu mengalami pressyok. Berapakah jumlah kehilangan darah pada ibu bersalin dengan pressyok? A 500 sampai 1000 cc, B 1000 sampai 1500 cc, C 1000 sampai 1200 cc, D 1200 sampai 1500 cc, atau E 500 sampai 1200 cc. Jawaban yang tepat adalah A 500 sampai 1000 cc. Jadi tanda-tanda pressyok itu perdarahan yang menyebabkan perubahan TTV, diantaranya tekanan sistol kurang dari 90 mmHg atau tekanan sistolnya menurun lebih dari 30 mmHg dari kondisi sebelumnya. Kemudian pasien mengalami lemah, menggigil, keringat dingin, dan Hb di bawah 8 gram per sen. Nah, apabila pasien mengalami perdarahan menyebabkan ibu lemas, pusing, dan kesadaran menurun, serta tekanan sistol menurun lebih dari 30 mmHg dari kondisi sebelumnya, maka telah terjadi perdarahan 500 hingga 1000 mili. Soal berikutnya, seorang perempuan 25 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB pukul 9 WIB, mengeluh perut mulas sejak semalam. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 30 cm, kepala janin sudah masuk 3/5, hasil VT pembukaan serviks 6 cm, selaput ketuban masih utuh. Apakah diagnosa yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, B. Kala 1 fase laten dilatasi maksimal, C. Kala 1 fase aktif akselerasi, D. Kala 1 fase laten deselerasi, atau E. Kala 1 fase aktif deselerasi. Jawaban yang tepat adalah A. Kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Kata kuncinya yaitu hasil VT pembukaan serviks 6 cm. Jadi kala 1 atau kala pembukaan itu terdiri dari fase laten yang merupakan pembukaan mencapai 3 cm berlangsung sekitar 8 jam, sedangkan fase aktif dibagi lagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi dimulai dari pembukaan mencapai 3-4 cm dalam 2 jam. Kemudian fase dilatasi maksimal merupakan pembukaan mencapai 4-9 cm dalam 2 jam. Kemudian fase deselerasi merupakan pembukaan mencapai 9 cm hingga pembukaan lengkap dalam 2 jam. Soal berikutnya, seorang perempuan P1A0 nifas hari keempat datang ke PMB ingin memeriksakan payudara. Saat ini payudara terlihat bengkak, memerah, dan teraba keras. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Apakah penata laksanaan pada kasus di atas? A. Konseling untuk memberikan sufor, B. Memberikan antibiotik, C. Memberikan antipiretik, D. Rujuk, atau E. Perawatan payudara. Jawaban yang tepat adalah E. Perawatan payudara. Jadi berdasarkan kasus di atas, pasien mengalami mastitis. Nah, tata laksana pada pasien dengan mastitis yaitu dilakukan perawatan payudara
dengan cara kompres payudara secara bergantian dengan kompres hangat dan dingin. Kompres dingin dapat menghilangkan rasa nyeri pada payudara dan kompres hangat dapat mengurangi peradangan. Kemudian pijat daerah yang sakit. Jadi pemijatan ini dapat meningkatkan sirkulasi, mengurangi penyumbatan payudara, serta membantu faktor imunitas di payudara. Dan kita edukasi pasien agar jangan berhenti menyusui meskipun payudara meradang, sebab menghentikan menyusui dapat menyebabkan infeksi pada payudara yang dapat berlanjut menjadi abses. Susuilah sesering mungkin pada payudara yang meradang sampai payudara terasa kosong, karena apabila ada yang tersisa akan lebih rentan terhadap infeksi. Sebaiknya harus segera menyusui bayi. Bila bayi menolak menyusu, maka keluarkan dengan tangan atau dipompa. Mulailah menyusu dengan payudara yang sehat, setelah itu baru ganti pada payudara yang sakit. Cara ini akan mengurangi nyeri saat menyusui. Soal berikutnya, seorang perempuan G2P1A0 infartu kala 2, maka kesempatan yang aman bagi ibu untuk mengejan adalah A. 30 menit, B. 45 menit, C. 60 menit, D. 90 menit, atau E. 120 menit. Jawabannya adalah C. 60 menit. Dari soal tersebut, kata kuncinya yaitu G2P1A0 infartu kala 2. Jadi kala 2 merupakan kala pengeluaran dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai lahirnya bayi. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida, atau selama 60 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya, seorang perempuan hamil 27 minggu mengeluh mudah lelah dan mengantuk. Hasil pemeriksaan TTV, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, HB 10,1 gram per dl. Ibu sering lupa mengonsumsi tablet FE. Diagnosa yang tepat adalah A. Anemia ringan, B. Anemia sedang, C. Anemia berat, D. Anemia grafis, atau E. Plasenta adhesif. Jawabannya adalah A. Anemia ringan. Kata kuncinya yaitu pasien mengeluh mudah lelah dan mengantuk, kemudian HB 10,1 gram per dl, dan sering lupa mengkonsumsi tablet FE. Ibu hamil dianggap mengalami anemia apabila kadar HB-nya di bawah 11 gram per dl. Klasifikasi anemia menurut WHO itu ada 3. Yang pertama anemia ringan, di mana kadar HB 10 hingga 10,5 gram per dl. Untuk anemia sedang, kisaran HB-nya 7 sampai 9,9 gram per dl. Dan anemia berat itu di bawah 7 gram per dl. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 28 tahun G2P1A0 hamil 40 minggu datang ke PMB pukul 7, mengeluh perut mulas dan keluar lendir darah sejak semalam. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 32 cm, kepala janin sudah masuk 2/5. Hasil VT pembukaan lengkap, ketuban jernih, tidak ada molase. Pembukaan lengkap adalah kala A. Kala 1 dari pembukaan serviks sampai pembukaan lengkap, B. Kala 2 dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir, C. Kala 3 setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta dan selaput ketuban, D. Kala 4 dimulai dari setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam observasi, atau E. Kala 2 dari pembukaan lengkap sampai lahirnya plasenta. Jawaban yang tepat adalah B.
kala 2 dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Jadi kala 2 merupakan fase dari dilatasi serviks lengkap 10 cm hingga bayi lahir. Pada kala ini pasien dapat mulai mengejan sesuai instruksi penolong persalinan, yaitu mengejan bersamaan dengan kontraksi uterus. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 35 tahun P2A0 datang ke PMB untuk ber-KB. Hasil pengkajian, pasien belum pernah ber-KB, kemudian bidan melakukan konseling. Konseling pemilihan KB awal dinamakan A. Informed Consent, B. Informed Choice, C. Informasi KB, D. Informed Consent Counseling, atau E. Informed Consent KIE. Jawaban yang tepat adalah B. Informed Choice. Kata kuncinya yaitu konseling pemilihan KB awal. Jadi, informed choice adalah proses penyampaian informasi secara lengkap kepada klien atau calon peserta KB melalui KIP atau konseling, sehingga klien atau pasien memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih kontrasepsi tertentu sesuai pilihannya. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 40 tahun P4A1 datang ke puskesmas, keadaan umum pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, kadar Hb 7 gram per sen. Ibu mengeluh sering keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun belakangan, dan akhir-akhir ini mengalami perdarahan saat berhubungan intim. Pemeriksaan penunjang apakah yang harus dilakukan pada ibu tersebut? A. Biopsi, B. Mamografi, C. Pap smear, D. Sadari, atau E. Ultrasonografi. Jawaban yang tepat adalah C. Pap smear. Berdasarkan kasus tersebut, kata kuncinya yaitu sering keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan mengalami perdarahan saat koitus atau berhubungan intim. Jadi kita curigai adanya kanker pada serviks. Untuk itu dilakukan pemeriksaan pap smear. Nah, pap smear adalah proses pengambilan dan pemeriksaan sampel sel dari leher rahim untuk melihat ada tidaknya kelainan yang dapat mengarah kepada kanker serviks. Seorang perempuan berusia 28 tahun P1A0 datang ke PMB ingin memakai KB suntik 3 bulan. Saat ini anaknya berusia 5 bulan dan ASI eksklusif. Hasil TTV dalam batas normal. Apakah efek samping dari KB suntik 3 bulan? A. Mual, B. Libido menurun, C. Siklus haid memanjang, D. Nyeri saat koitus, atau E. Dysmenorrhea. Jawaban yang tepat adalah A. Mual. Kata kuncinya yaitu efek samping dari KB suntik 3 bulan. Wanita yang sedang menjalani KB suntik akan merasakan mual yang lebih sering dari biasanya. Rasa mual ini merupakan salah satu efek samping KB suntik 3 bulan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Soal berikutnya, seorang ibu melahirkan bayi kedua di PMB Melati. Bayi lahir spontan, menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif, kemudian bayi dikeringkan dan diselimuti. Palpasi tidak ada janin kedua, kemudian ibu disuntik oksitosin 10 unit per IM, 5 menit kemudian plasenta lahir. Pada kasus di atas, lahirnya plasenta merupakan kala A. Kala 1, B. Kala 2, C. Kala 3, D. Kala 4, atau E. Kala 3 sampai kala 4. Jawaban yang tepat adalah C. Kala 3. Jadi, kala 3 merupakan waktu untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta, dimulai dari setelah bayi lahir dan berakhirnya dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban.